Hari ini saya mengundang Bapak untuk kegiatan percakapan praobservasi. Nah, rencananya Bapak untuk mau diobservasi kapan, Pak? Tanggal 12. Oh, tanggal 12. Kemudian yang mau diajarkan, Pak? Materinya itu usaha. Materinya tentang usaha. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kegiatan observasi Karena ini itu baru pertama jadi memahami konsep usaha jadi memahami konsep usaha. Kemudian apanya yang mau dikembangkan di sini, Pak? Maksudnya kan ada kompetensinya anak-anak yang ingin dicapai. Kompetensi apanya yang ingin dikembangkan? pemahaman sebenarnya penerapan konsep sehari-hari, penerapan usaha. Nah, kalau di IPA itu berapa elemen, Pak? Elemen itu ada dua. Ada dua. Kemudian yang dari dua elemen itu untuk pembelajaran di tanggal 12 itu elemen mana yang kita Masih pemahaman IPA dulu. masih pemahaman IPA. Oke, kemudian strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Metode yang saya gunakan itu PBL, Pak. Project Based Learning. Oke. Kemudian metodenya yang Bapak ingin gunakan? Bukan metode juga, Pak. Ya, boleh bisa juga Ya. metode juga itu. Nah, kemudian berapa jam pelajaran yang Bapak alokasikan untuk Untuk ini 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam pelajaran. Oke, kita ketemu di kelas saya. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak baik? Ada. Siapa? Yang tidak hadir. Siapa tidak hadir? Nasya, kenapa? Sakit. Miftahul Jannah? Siapa lagi? Gibran sakit. Siapa lagi? Fadil, mana Fadil? Baru datang. Mana kau Fadil? Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan. Semuanya fokus. Simpan dulu gadgetnya. Sifa. Bagus, mungkin berdiri nih, berdiri. Berdiri. Berdiri, oh berdiri. Bukalah matamu. Menyanyi, kok menyanyi? Saat yang meraih mimpimu,
arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi. Coba perhatikan gambar di atas. Ini kira-kira gambar apa? Yang satunya apa? Sama-sama mendorong. Sama-sama mendorong ya? Sama-sama. Yang satu dorong tembok, yang satunya dorong mobil. Coba lihat kalimatnya di atas itu. Sekarang apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah apa? Semoga setelah belajar dari sini kalian semua dapat memahami konsep usaha melalui penelusuran informasi dan diskusi kelompok sebentar. Nanti ada dikasih lembar kerja ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran untuk kelas 8 Berburu Merdeka. Dan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Link video untuk bab 1 dan bab 2 bisa kalian cek di pojokan atas akhir video atau kolom deskripsi. Pada video kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang usaha. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pernah tidak kalian melihat orang mendorong gerobak dengan muatan yang sangat banyak? Pernahkah kalian terpikir mengapa orang tersebut mampu mendorongnya padahal muatan yang dia bawa sangat banyak? Apa sih yang diberikan oleh orang tersebut terhadap gerobak itu? Coba bisa tidak kalian menjelaskan fenomena ini? Baik, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan dengan seksama pembahasan tentang usaha. Usaha itu merupakan upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Usaha ini erat kaitannya dengan energi, gaya, dan perpindahan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sana terlihat ada dua orang ya. Orang yang pertama, orang A, mendorong gerobak dari posisi yang ini, berpindah gerobaknya ke posisi yang ini. Kemudian pada gambar yang B, ada orang yang sedang mendorong mobil, tetapi mobil tersebut tidak berpindah. Itu artinya orang yang A melakukan usaha karena posisi gerobaknya dari yang awalnya di sini berpindah di sini ya. Sedangkan orang yang B tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena mobilnya tidak bergerak sama sekali atau tidak berpindah. Paham sampai di sini? Baik, lanjut ya. Nah, secara matematis usaha itu dinyatakan sebagai W sama dengan F kali S. Dengan W itu sama dengan usaha, satuannya Joule, kemudian F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu jarak, satuannya meter. Oke, lanjut. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada dua orang A dan orang B. Orang yang A dalam waktu 5 menit itu bisa mendorong gerobak sejauh 200 meter. Sedangkan orang yang B dalam waktu 5 menit hanya mampu mendorong gerobak sejauh 100 meter. Jadi manakah usaha orang yang lebih besar? Nah, betul. Yang A usahanya lebih besar. Karena apa? Dalam waktu yang sama yaitu 5 menit, orang yang A bisa mendorong gerobak dengan jarak yang lebih besar atau lebih jauh. Bisa dipahami? Baik, supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh soal berikut. Adri pergi ke... Ini sudah duduk berkelompok ya. Duduk sesuai kelompoknya. Nah, sekarang setiap kelompok kita bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Untuk soal ini sebentar dikerja ya. Kelompok 1 mana tadi? Oh, ini. Kelompok 1 diskusikan ya sama kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 4 5 6. Oke, coba dilihat masing-masing.
Sudah lihat, tujuan yang pertama adalah menjelaskan konsep usaha. Itu tujuannya. Tadi sudah ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, menghitung besar usaha yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya ini LKPD. Petunjuk pekerjaan. Bacalah buku paket bacaan kementerian halaman 84 sampai 92. Silakan bawa buku ya semua. Kemudian yang kedua, kerjakan soal berikut secara berkelompok dengan teliti. Silahkan ditulis nama teman kelompoknya. Jadi semuanya sama. Jadi tidak ada istilah ketua kelompok di sini. Tulis saja semua namanya temannya yang ada. Ya, itu ada. Bagian C, nama-nama anggota kelompoknya. Berikan temannya yang bagus tulisannya lah. Kemudian silahkan kerjakan yang bagian D, soal-soal yang ada di bawah. Oke, selamat bekerja nak. Untuk gambar ini, coba lihat dulu, ada gambar seperti ini enggak? Ada? Apa instruksinya apa? Ini ada kotak-kotaknya, kentar aja. Ada kan? Dicentang yang tidak termasuk apa sih itu pertanyaannya? Yang tidak termasuk? Yang tidak termasuk? Ya, silahkan dikerja. Untuk nomor 1, saya lupa masukkan tabelnya. Nomor 2 mau dulu. Nomor 1 itu ada tabelnya nak. Sebentar, saya cek dulu. Untuk nomor 1 ini tabelnya nak. Saya lupa masukkan tadi di situ ya. Ya, di belakangnya saja, di belakangnya tadi itu. Oh, tadi ya? Oh, di kertas. Di kertasnya saja, di kertas bukunya. Yang nomor 1 saja. Iya. Ini tinggal dipilih apakah nomor 1 usaha atau bukan usaha. Jadi silahkan bagi tugas. Ada yang buat nomor 1, ada yang lanjutkan nomor 2 langsung. Buat tabelnya nomor 1. Ya, betul. Saya lupa masukkan di LKPD-nya nak. Minta maaf.
Newton, satuan dari gaya. F itu gaya. Sama juga N, Pak. Ya. Berarti N itu daya. Oh, mendorong ini. Mendorong. Tipe. Adit mendorong meja dengan gaya 15 Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 meter. Pernyataan pertama, apakah termasuk usaha atau bukan usaha? Kenapa? Ya. Tinggal ganti kan? Coba. Itu sama. Coba mana balik ke belakangnya. Nah, sekarang F itu tadi apa? Gaya. Berapa gayanya di soal? Nah. Ridho, kenapa Ridho? Oke, kalau sudah yang dengar suara saya silahkan tepuk 1. Yang dengar suara saya tepuk 2. Oke, sekarang berdiri dulu. Berdiri semua tempat duduknya. Sebelum kita simpulkan apa yang telah kita lakukan, kita mau tes konsentrasi dulu. Tidak perlu kita yang jelas. Kalau sudah fokus kita lanjut. Jadi menyanyi apa? Jadi saya bilang 1 menghitung, kalian dengan gerakan. Kalau saya bilang 1 pegang kepala, 2 leher, 3 siku, 4 ulangi, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Dengar instruksinya, jangan lihat apa yang saya lakukan. 1 2 3 4 4 1 3 1 1. Oke, sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Sekarang kelompok mana yang mau menjelaskan dulu? Siapa? Yang duluan selesai kapan, Di? Yang duluan selesai. Kelompok 3, silakan. Semua naik di sini. Semua naik. Semua naik.
Silakan semua naik. Kamu berapa ini? 3 dik. Oke, silakan. Saya beri salam dulu. Yang lain perhatikan dulu, siapa tahu ada jawabannya berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Mau memaparkan jawaban. Silakan. yang mana? Mulai dari nomor 1 kan? Oke, minggir geser dulu supaya dilihat teman. Nomor 1 yang pertama dulu. Adik memotong beda dari Mendorong. Salah ketik. Apa dia mendorong? Ya, maksudnya mendorong. Coba nak, coba. Udah kelihatan kan? Sebelah situ. 10 m. 10 meter. Ya gua halangi temanmu, nalian. Nomor 1 apa nomor 1? Usaha atau bukan usaha? Alasannya? Kita apa? Oke, jadi nomor 1 adalah siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Langsung saja. Berapa usahanya? 600. Terus? Ya. Dari mana dapat 300? Ya, 1 menit sama dengan 60. Ya. Dapat? Oke, 300. Ya, jawabannya 2. Wah. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Jadi, siapa yang belum tadi? Oh, sebentar. Kesimpulan. Sebentar, kesimpulannya di situ. Jadi silakan diperbaiki tadi yang keliru jawabannya ya. Silakan diperbaiki. Ada yang bertanya kan? Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Usaha bisa terjadi apabila apa? Kesimpulannya? Tidak. Siapa ini? Iksan. Oke, yang dengar suara saya boleh tepuk 1. Yang dengar suara saya boleh tepuk 2. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kembali. Kesimpulannya apa tadi? Usaha? Pengertian usaha siapa? Usaha adalah usaha. Argianti silakan. Usaha adalah upaya memindahkan benda pada jarak tertentu. Yang kedua apa? Daya. Ada tahu daya? Daya.
Siapa? Oke, apa? Habib. Bisa besar-besar suaranya, Habib. Jadi usaha total yang dilakukan, yang dikerjakan per detik atau per satuan waktu. Ini dia quote kita hari ini. Jika hidup ingin ada perubahan, maka jangan banyak gaya, tapi perbesar usaha. Jadi segala sesuatunya harus disyukuri. Jadi kalau kita mau ada perubahan yang lebih baik, harus banyak. Selain berusaha, harus juga berdoa. Insya Allah materi pertemuan kita selanjutnya adalah kelanjutannya. Tadi usaha, nanti berikutnya adalah energi. Oke? Sebelum kita tunggu dulu, nanti ini dikerja di rumah ya nanti. Silakan difoto. Satu orang saja foto, kirim di grupnya supaya nanti kita lihat. Sudah ya? Belum. Oke, quote hari ini ya. Dan di akhir pertemuan saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan, mana ketua kelas, siapkan kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita. Ketua kelas, silakan nak. Pulang doa setelah belajar. Perhatikan dulu ketua kelasnya nak. Ulangi.
Oke, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana? Jadi Pak. Oh, yang tadi.